Selamat pagi, saya Dr. Fiza. Yang pertama di lokasi ini mohon maaf, saya minta kepada semua orang untuk tidak berkerumunan. Silahkan duduk, kita duduk di ruangan tunggu kan. Terima kasih. Langkah awalnya, sekarang saya akan melakukan aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Nih. Pertama, sebenarnya pemeriksaan kesadaran APPU yang mana setelah itu saya akan memeriksakan kesadaran korban menggunakan prinsip APPU. Yang pertama ada A untuk ART atau korban tampak tidak sadar, V untuk verbal. Kita coba saya akan lihat atau memanggil menepuk si korban kayak teh bangun kayak gitu kan. Nah, habis itu karena tidak ada respon, kita lanjut ke pain yang mana saya itu nanti akan berikan rangsangan nyeri dengan mengetuk tulang dada atau sternum menggunakan buku-buku jari kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah rangsangannya pastikan si pasien itu tidak menjaga medis yang mana kita telepon, habis itu kayak selamat pagi saya Dr. Fiza, saya Fiza mahasiswa kedokteran, saya menelpon ada remaja putri yang tidak sadarkan diri di depan gedung di gedung C6 misalkan, maka kejadiannya tidak diketahui, mohon bantuan medis segera terintegrasi seperti itu kan. Selanjutnya ke basic lip support yang mana kita sambil menunggu bantuan nih saya akan melakukan basic lip support yang mana saya periksa dulu nih nadi dan pernapasan selama 5-10 detik. Jika tidak ada nadi dan nafas, saya mulai RJP seperti itu. Selanjutnya kita jantung kita RJP kan, habis itu yang mana saya akan meletakkan kedua jari tangan di sepertiga di bawah sternum. Habis itu kita posisi tangan kita tuntut seperti ini, sikunya itu lurus dan badaknya tuh tegak lurus juga. Yang mana lalu nanti itu saya akan melakukan kompresi yang mana kompresi dada yang mana itu sebanyak 30 kali dengan kecepatan 100 per 120 kali per menit dan kedalaman 5 sampai 5,5 cm yang mana sambil menghitungnya 1 sampai 10 sampai 30 kali seperti ini. Oke, selanjutnya airway management yang mana selama 30 menit kompresi saya akan membuka jalan napas. Jika tidak ada atau cedera vertikal, saya akan menggunakan teknik tail channel lift yang mana tidak ada juga cedera cervical, saya menggunakan teknik jauh terus yang mana selanjutnya pemeriksaan jalan napas yang mana saya akan memeriksa jalan napasnya. Jika tidak ada cairan, kita berikan dengan jari pembalut atau kain. Jika tidak ada benda pada juga, saya akan menggunakan teknik cross figure untuk membuka si mulutnya, untuk membuka sumbatannya kayak dia dibuka gitu kan nih. Jika jalan napasnya sudah bersih, saya akan melakukan 2 kali ventilasi. Misalkan karena tidak tersedia ambulans bag, maka saya akan melakukan teknik mulut ke mulut. Nah, yang mana dengan cara saya tutup hidung si pasien, terus lalu tiupkan udara 2 kali ke dalam mulutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada lanjut lagi mana saya lanjutkan DP dengan resiko 30 kompresi, 2 ventilasi dan dilakukan selama 5 kali siklus. Nah, selanjutnya evaluasi nadi pernapasan jika si pasien itu 5 siklus nadi belum terasa, kita bisa ulangi 5 siklus RJP lagi. Nah, jika nadi terasa atau lakukan evaluasi pernapasan dengan teknik look, listen dan feel. Yang mana kalau itu lipat dadanya pasien, habis itu listen itu dengarkan suara napas si pasien. Si feel itu, kalau feel itu kita merasakan si napasnya pasien. Nah, selanjutnya kita bisa menindaklanjuti yang mana jika si nadinya itu ada tapi napas lemah atau tidak ada lagi, habis itu saya itu akan berikan ventilasi bantuan 10 kali per menit. Yang mana jika nadi napasnya ada, saya posisikan pasien ke posisi pemulihan atau reverse position. Yang maksudnya ada selanjutnya lagi reverse position yang mana si tangan pasien itu yang jauh diletakkan ke atas kepala si pasiennya. Selanjutnya tangannya letakkan di atas kepala, selanjutnya juga tangannya tuh diletakkan di atas si dada si pasiennya juga. Selanjutnya kaki juga yang jauh juga kayak ditekuk seperti kayak ditekuk gitu kan. Selanjutnya lalu tubuh pasien itu dimiringkan ke arah penolong. Jadi kayak diarahkan. Ini kan si pasien kan. Jadi kayak si ininya tuh diarahkan ke kita seperti itu. Nah, kalau sudah, nah kan ini udah gini kan. Kan ini si pasiennya jadi kayak diarahkan. Kalau sudah, baru kita monitoring yang mana kayak saya akan monitoring kondisi pasien setiap 2 menit sambil menunggu bantuan datang seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk sekian, terima kasih. Saya bantu medis, misalkan sesudah bantuan medis tiba, saya akan serahkan pasien ini ke tim medis, yang mana kita melaporkan juga kondisi dan tindakan yang sudah kita lakukan kepada pasien. Sekian, terima kasih.